untuk koleksi Ramadan sendiri aku lagi bikin. Kebetulan karena sekarang tuh aku tuh baru kepikiran mau bikin koleksi Ramadan tuh awal bulan ini, which is itu udah mepet banget gitu. Jadi kayak lagi ngebut banget nih sekarang bikin koleksi Ramadannya gitu loh. Tapi dengan kita idealis kita hanya untuk bermanfaat dan sosial, akhirnya sekarang udah bisa sampai bisa bantu banyak orang. Kenapa mendonasi ya? Karena kalau pakai duit saya sendiri itu habis. Saya pernah benar-benar pakai uang sendiri, nanti waduh gimana ini nanti orang-orang terdekat saya malah nggak bisa saya bantu biar bersatu, terus biar pahalanya bareng-bareng, akhirnya aku donasi. Terus kalau dipikir amanah atau enggaknya ya kita mencoba yang terbaik aja ya. Karena ya semuanya bisa kena kasus, tergantung kita punya musuh atau enggak. Kan biasa ya food vlogger mungkin, atau kita suka konten-konten yang lainnya lah, itu ditentukan di awal dulu. Cuman kemudian ketika kita memulai untuk membranding, kita harus ngikutin tren dulu lah, bisa untuk memulai gitu. Karena kalau kita langsung mulai dengan idealis kita, itu belum tentu ada yang nonton. Tapi kalau kita nyerempet sama tren yang ada, itu kita bantu, itu kita bisa terangkat lah, kayak kita manjat lah sama tren gitu. Cuman ada juga sesungguhnya nanti. Kemudian nanti kalau udah besar, baru kembali ke idealis kita mulai dari apa yang sesungguhnya dari awal. Terus nanti membranding dengan kita harus interaksi dekat juga sama follower, itu penting banget. Oke. Jadi kalau memang pengen bikin personal branding, kadang kala benar idealis itu susah ya. Kadang kala ya pasti nggak akan naik itu yang trending sekarang saat ini apa gitu, media ini, apalagi menjadi konten kreator. Kadang kala kita udah posting 1-2 disukai sama publik, tapi habis itu 3-4-5-nya likes-nya pun nggak ada, komen ngeliat kok komen nggak ada yang komen. Itu jadi kayak bikin kita tuh kayak aduh malas lagi bikin postingan gitu, bikin konten. Hal seperti apa sih yang bikin kita tuh harus oke deh konsisten di dunia media sosial ini biar jadi konten kreator? Silakan. Tetap ada trial and error-nya. Jadi ketika kita bikin konten kayak aku bikin konten ya mungkin di awal berhasil, tapi di tengah-tengah juga sempat jatuh. Kita ini benar-benar disuruh menjadi konten kreator atau sebatas kita main di sosial media, karena sama-sama berperan kok. Kita nggak harus jadi yang terkenal banget gitu. Kita berperan di lingkungan kita itu aja udah sangat berperan. Karena kalau kita kan sukses akhir ahli bagaimana main sosial media ini. Jadi kadang orang cuma fokus ke konten tapi lupa sama diri sendiri dan faktor yang lain yaitu algoritma. Jadi harus bisa pintar-pintar baca algoritma. Aku bisa besar di YouTube, di TikTok, di Instagram, Facebook bukan karena orang kenal aku, tapi karena aku paham algoritma. Jadi setiap sosial media itu ada algoritmanya sebenarnya. Betul. Jadi setiap cara tahu algoritma itu sebenarnya hanya 5 faktor: like, comment, share, watch time, sama save kalau TikTok. Itu harus diperhatikan. Bagaimana Kulikannya dulu di awal ya, biar orang penasaran gitu ya. Baik, menarik banget ya perbincangan kali ini, dan kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman di sini untuk 3 orang penanya. Silakan jika ingin bertanya langsung acungkan tangan saja. Silakan Mbak, silakan. kita khususkan gratis itu juga. Wah, setuju. Yang penting di radio betul. Gitu. Jadi insya Allah lah kalau teman-teman di sini mungkin kita udah goalnya udah sama, visi misinya udah sama, insya Allah lah kalau kayak gitu semuanya kita. Oke. Kita langsung kasih tahu aja kan ya? Boleh, kasih tahu. Ya, gimana? Oke. Gak apa-apa ya, kita kasih tahu aja langsung ya. Hah? 10 menit lagi. 10 menit. Isi acara di Radio Fest. Yap. Mungkin hari ini Jadi sekarang kalau 10 menit dibagi dua, 5 menit pertama, masih kedua. ada syuting-syuting sih Kak? Ya, nggak tahu kenapa mungkin dari tahun lalu tuh aku tuh lebih banyak nge-host ya, selain punya program reguler, tapi juga banyak host seperti ini. Ya mungkin udah jalannya dari Allah aja sih, dan aku sih nikmatin itu untuk jadi host, jadi menambah pekerjaan baru, menambah talenta baru. Karena dari dulu juga ketika aku main sinetron terus, tawaran itu ada tapi belum siap gitu. Nah ketika sekarang akunya udah siap,
ya ketika itu ada tawaran seperti itu nge-host ya kenapa enggak sih. Dan kalau untuk FTV atau sinetron sendiri memang udah jarang sekarang ya. Kalau paling dihitung sebulan aku syuting FTV 2 kali atau bahkan sekali 1 bulan. Yang lainnya ya lebih banyak nge-host sama aktif di kegiatan bazarku atau onlineku ini. Yap. Masih aktif gitu. Dan ya karena emang hobi banget sih, aku tuh orangnya nggak suka diem ya. Jadi ketika misalkan ada waktu kosong ya aku maksimalin banget gitu. Entah itu aku di bidang industri fashion, terus udah gitu ntar aku bikin konten di YouTube dan lain-lainnya gitu. Ini ada bisnis clothing sendiri, ini bisa dibilang kalau nantinya udah syuting lagi tuh Itu salah satunya. Tapi yang paling penting adalah aku tuh dari dulu pengen banget punya usaha, tapi kira-kira apa ya usahaku ya gitu loh. Itu agak dulu pernah punya usaha makanan, tapi gagal di tengah jalan karena memang yang bikin makanan itu adalah kakak aku. Tapi kata kakak aku udah males-malesan, udah punya anak, akhirnya stop gitu aja. Sayang banget itu. Dan makanya aku tuh pengen punya usaha apa ya yang sesuai dengan passion aku, sesuai dengan kegiatan aku dan bisa menunjang kegiatan karir aku gitu. Dan aku kalau posting di sosial media pakai baju apa pasti selalu ditanya sama netizen, "Kak, beli bajunya di mana sih?" gitu-gitu. Dan itu membuat aku jadi kayak kenapa nggak aku bikin produk sendiri ya. Aku suka promoin baju orang di sosial media aku, tapi ya maksudnya kenapa nggak aku punya brand sendiri terus aku post di sosial media sosial aku, kan lebih banyak impactnya gitu untuk buat orang dan juga buat aku pribadi. Dan akhirnya aku cobalah bikin brand sendiri dan ternyata tanggapannya luar biasa, alhamdulillah. Dan ya udah, ini baru 1 tahun lebih ini aku jalanin gitu. Nah, untuk koleksi Ramadan sendiri aku lagi bikin. Kebetulan karena sekarang tuh aku tuh baru kepikiran mau bikin koleksi Ramadan tuh awal bulan ini, which is itu udah mepet banget gitu. Jadi kayak lagi ngebut banget nih sekarang bikin koleksi Ramadannya gitu loh. Planning kalau dalam pekerjaan ada satu planning karena mau ngerjain film. Terus yang lainnya planning seperti biasanya pada umumnya aku bulan Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan agamaku, misalnya dengan kegiatan-kegiatan kayak mulai dari aku udah siapin nanti ada buka puasa bareng, kemudian kegiatan-kegiatan kayak tahajud bareng dan lain-lainnya gitu. Kalau untuk buka puasa itu yang paling penting banget, aku tuh suka banget buah. Jadi otomatis harus ada buah, harus ada es buah sama gorengan. Itu udah paling penting banget ya kalau bulan Ramadan. Nggak pernah, dari dulu sampai sekarang nggak pernah sih. Nggak tahu kenapa, karena memang keluarga gue tuh yang memang pengen sendiri-sendiri aja. Dia sukanya apa gitu. Jadi nggak pernah sama. Bajunya pun aku tawarin tahun lalu kayak kita barengan ya, misalnya temanya ini ya, nggak pada mau. Jadi ya udah. Lebaran pasti bakal ditanya. Ya. Siapa nih jodohnya? Apa ya? Jodoh mungkin pasti akan ditanya. Jodohnya, waduh, itu pertanyaan yang luar biasa ya. Pasti selalu ya kalau misalkan di bulan Ramadan, apalagi bulan Lebaran, itu pasti selalu ada pertanyaan itu. Jodohnya siapa nih gitu? Kok nggak ada yang dikenalin? Itu udah kayak aku udah dari setahun 2 tahun agak beban, tapi udah sekarang udah dianggap bercandaan aja gitu. Ya doain aja gitu. Berarti kalau sekarang ini masih sendiri atau udah ada yang udah Ya kenal mah ada, tapi kalau misalnya untuk serius, untuk kenalin belum sih. Gitu, baik, terima kasih. Makasih ya Kak. Ganti ya. Pengantin baru juga nih, Masya Allah. Ini dari Cianjur ya, jauh-jauh. Masya Allah, luar biasa. Kasih Billy Joe apa? Posisinya gimana nih? Berdiri ya? Assalamualaikum. Diskon apa bisa? 5% kata. 5%. Oh iya. Silahkan yang mau belanja, silahkan belanja. Menyambut Lebaran ya. Sambil mendengarkan kita. Iya.
ajang buat kita nanti silaturahmi. Dan buat sekali lagi pengunjung Radio P, jangan lupa masih ada diskon lagi ya sampai dengan pukul 18.00. 18.00. Sikat pokoknya. Ya. Semua yang berpartisipasi persiapan selama 3 minggu ini luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman Redisha Bintang Jaya. Dengan Arkem. Dan kembali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang memang berpartisipasi yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan event ini berlanjut lagi di kota-kota lainnya. Kepada Mas Randy and tim, kepada Mas Randy and tim, Bang Eja, Bang Faisal, Mas Haji, Bang Wahra. Wah, ini nih di balik layarnya sosial media Radio Fest ini. Mas Maren. Bapak Panji, mana Bapak Panji? Mas Teguh, Mas Aldi, Mbak Fanya, Bang Eja, mana Bang Eja? Wah. Ayo, foto dulu ya. Pilih. Hero. Bantu. Zak, siap Zak? Oke, sudah siap ya? Mbak Angel, mana Mbak Angel? Bergabung Mbak Angel. Ibu si aja di atas. Sekuriti. Maripan. Ayo. 1, 2, 3. Terakhir ya video ya. Nah, habis itu yang kedua Radia Fest maju bersama. 2023 kali ya sebenarnya. Radia Fest 2023. Kemudian